Di balik dinding sekolah ini, tak hanya ilmu yang ditanam. Ada demokrasi yang tumbuh, belajar berakar. Sebuah sistem yang melibatkan suara hati, memetik keadilan dari ribuan pemikiran muda. Suara kita bukan sekedar angka, ia punya daya, tak bisa dipaksa. Dalam kotak suara ada harapan untuk masa depan yang kita dambakan. Mereka berdiri di atas panggung, bukan karena kuasa, bukan karena ambisi, melainkan karena amanah yang dipercayakan. Masing-masing membawa visi, membawa harapan untuk perubahan. Pemimpin bukanlah soal nama, tapi bagaimana ia menjaga amanah. Bukan soal janji yang indah terucap, melainkan kerja nyata yang tak terserap. Jika saya terpilih, langkah pertama saya sebagai ketua OSIS yaitu saya akan langsung berkomunikasi dengan anggota saya. Yang mana komunikasi antar anggota itu penting. Di situ saya akan berkomunikasi untuk membangun persaudaraan, ikatan saudara antar anggota. Pastinya jika ikatan saudara itu sudah terjadi, kita mau bekerja sama, berjalan bersama-sama itu pasti akan mudah. Untuk langkah pertama saya setelah terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan meminta pendapat dari siswa untuk ingin apa sih yang ingin ada di Smareta, dan nanti bisa diterapkan di Smareta. Bagaimana saya membuat semua siswa merasa didengar dan dilibatkan? Yang pastinya saya mohon untuk kesadarannya para siswa agar bisa menyuarakan suara-suara kalian. Yang mana suara kalian itu yang akan membentuk kita untuk lebih baik lagi. Nah, untuk memastikan semua siswa didengar itu kan siswa berhak berpendapat, berhak menyampaikan pendapat ke OSIS. Jadi nanti untuk setiap pendapat siswa itu bisa ditampung dan bisa dikonsultasikan ke pembina. Dan untuk siswa agar bisa berkontribusi di OSIS, itu nanti mungkin di setiap kegiatan acara seperti acara-acara pas meeting gitu, itu nanti open panitia dari siswa. Jadi siswa yang ingin jadi panitia bisa daftar gitu. Tantangan terbesar saya saat ini yaitu kurangnya percaya diri dari saya. Dan gimana cara saya mengatasi? Saya sadar bahwa saya sudah melangkah sejauh ini, berproses sejauh ini. Yang pastinya proses ini tidak mudah. Kalau saya sudah melangkah sejauh ini, kenapa enggak saya terus kembangkan, terus gali? Ada istilah tak wis kadung teles, pisan nyemplung pisan. Nah, untuk tantangan terbesar menjadi ketua itu pasti tantangannya sangat berat ya, karena kita menjalankan sebuah organisasi dan kita memimpin anggota-anggota kita. Jadi menurut saya itu yang susah itu adalah untuk menjaga komunikasinya itu. Jadi cara mengatasi menurut saya adalah kita harus terus berkomunikasi dengan para anggota. Jadi komunikasinya tidak terputus, tetap jalan. Baik arti demokrasi bagi siswa di sekolah ini yaitu hak suara. Yang pastinya kalian jangan hanya kalau ada acara-acara atau ada kegiatan, kalian nggak hanya ikut saja, tapi juga kalian berhak berpendapat, berhak bersuara. Karena suara kalian itu juga penting teman-teman. Untuk arti demokrasi di sekolah, untuk siswa di sekolah ini, menurut saya pribadi, arti demokrasi itu adalah setiap siswa itu memiliki suara dan berhak bebas berpendapat terhadap, contohnya seperti pemilihan OSIS ini, siswa kan
bebas berpendapat, mengekspresikan pertanyaan-pertanyaan mereka untuk bertanya ke para pasangan calon OSIS di debat. Nah, itu menurut saya demokrasi. Jadi selain itu juga siswa juga memiliki hak suara untuk memilih di pemilihan OSIS. Dulu kami menjadi ketua OSIS periode 2. Janji-janji melambung, rencana masa depan dihamparkan. Disinilah esensi demokrasi. Ketika setiap suara dihitung, ketika setiap pikiran mendapat ruang untuk didengar. Demokrasi, ia hadir dalam sunyi. Dari suara kecil yang tak pernah mati, bukan tentang menang atau kalah semata, tapi tentang keberanian untuk bicara. Kami berharap semoga Ketua OSIS di masa yang akan datang dapat menyuarakan suara para siswa dan aspirasi dari para siswa. Dan kami juga berharap OSIS tahun ini semoga dapat mengembangkan program-program yang menarik untuk siswa-siswi PT SMA Negeri 1 Rajatangan. Nah, di sini saya mendapatkan pengalaman baru, yaitu dapat mendengarkan debat dari masing-masing paslon. Jadi kita dapat menentukan kualitas para paslon sebagaimana yang cocok menjadi ketua OSIS. Seperti itu. Oke. Apa pentingnya pemilihan ketua OSIS dalam mendidik siswa dalam berdemokrasi? Ini menurut saya pemilihan ketua OSIS ini adalah sarana yang efektif untuk mendidik siswa dalam berdemokrasi, baik itu secara teori maupun praktek yang sesungguhnya, di mana demokrasi ini dimulai pada saat kampanye, debat, dan pemilihan ketua OSIS secara langsung, adil, dan transparan. Iya, pentingnya pemilihan OSIS bagi siswa kaitan dengan demokrasi ini merupakan pembelajaran bahwa sejak siswa itu diajarkan bagaimana menyampaikan aspirasi, bagaimana belajar demokrasi, bagaimana menyampaikan pendapat dan suara. Nanti juga akan berpengaruh di lingkungan masyarakatnya. Ini pembelajaran untuk siswa agar mampu bersikap dan bertindak secara demokratis. Oke, harapan saya khususnya untuk ketua OSIS yang terpilih ini, ketua OSIS yang terpilih ini bisa menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan amanah. Dan harapan saya juga untuk OSIS-nya lebih aktif dan kreatif. Harapan saya ketua dan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Rajatangan mampu belajar berorganisasi, mendapat pengalaman dalam mengelola berbagai kegiatan, mendukung program-program sekolah, dapat membuat SMA Negeri 1 Rajatangan semakin jaya. Sekolah kita ini, Swadeta ini adalah miniaturnya negara. Dan kalian di sini sebagai pemimpin, calon-calon pemimpin di sini. Pertanyaan saya, kalau negara kita itu menganut asas demokrasi Pancasila, bagaimana kalian nanti kalau terpilih ya, sebagai pemimpin itu menerapkan nilai-nilai Pancasila ya, secara nyata dan konkret? Hari ini bukan hanya nama yang dicatat, bukan hanya kertas suara yang dilipat. Di sini, setiap siswa belajar tentang makna suara. Suara yang kelak akan membentuk pemimpin, suara yang menjadi landasan demokrasi di masa depan. Dalam kotak suara ada harapan yang terbungkus rapi tanpa sorotan. Dari ruang hening ke panggung yang terang, disinilah suara-suara membentuk bintang. Dan akhirnya, tibalah saat keputusan itu diumumkan. Disinilah demokrasi, dengan segala ketidakpastiannya, membuahkan hasil. 3 nama akan menjadi pemimpin. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai. Maka yang dinyatakan sebagai ketua
OSIS untuk tahun 2024 Kemenangan yang datang dengan suara bukan sekadar selebrasi biasa. Tanggung jawab kini menjadi nyata untuk mengabdi, bukan sekadar berkuasa. Saya nggak tahu mau ngomong apa, tapi saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang sudah mau mendukung saya, yang sudah mau memilih saya, sehingga saya bisa sampai di titik ini dan berdiri di sini. Dan untuk yang tidak memilih saya hari ini, saya mohon keikhlasan hatinya. Serah terima jabatan dan pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2024-2025 dimulai. Kemenangan bukan akhir, dan kekalahan bukan segalanya. Di sini, mereka belajar bahwa demokrasi adalah tentang belajar menerima, belajar membangun. Dalam kemenangan ada tanggung jawab, dalam kekalahan ada kebesaran hati.